Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di Sabtu 6 April 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu, Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang sudah bangkit tidak begitu saja bisa diterima oleh para muridnya, apalagi hanya melalui berita dari para wanita dan 2 murid dari Emmaus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka kemudian sungguh percaya ketika Yesus menjumpai mereka secara langsung. Dan dalam penampakan ini, Yesus tentu mencekam kedegilan dan kekurang percayaan para muridnya. Dan ia sekaligus memberikan amanatnya kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang bangkit tidak segera meninggalkan para murid. Sang guru setia menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan tugas karya perutusannya di tengah dunia ini. Penampakan Yesus kepada para murid akhirnya meyakinkan mereka bahwa Yesus, Sang Guru dan Tuhan mereka, yang sudah disalibkan saat ini sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan penyelamat manusia. Iman akan Yesus yang bangkit ini akhirnya menuntun para rasul untuk berani melanjutkan
karya perutusan Yesus di tengah dunia ini. Mereka berani menjadi saksinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui rahmat pembaptisan, kita sekalian diangkat menjadi anak-anak Allah dan diikut sertakan dalam karya keselamatan Allah. Amanat Yesus bagi para murid yang kita dengar pada hari ini untuk pergi dan mewartakan Injil ke seluruh dunia juga menjadi amanat Yesus untuk kita sekalian. Karenanya kita harus siap sedia untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus sungguh-sungguh mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan membebaskan setiap kita, membebaskan dunia ini dari kuasa dosa dan maut. Iman akan Yesus ini akan semakin baik, akan semakin kokoh jika kita pun terus membangun relasi personal yang intens dengan Tuhan. Kita bisa mewartakan Kristus jika kita sungguh-sungguh mengenalnya. Selanjutnya, kita pun hendaknya percaya bahwa Tuhan yang mengutus kita, yang memberikan amanatnya untuk kita sekalian, untuk melanjutkan tugas karya perutusannya di dunia ini, juga akan menyertai kita sekalian dengan segala berkat-berkatnya. Tuhan Yesus bersabda, "Aku selalu dan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Itu berarti tidak sedetik pun dalam hidup kita, dalam tugas perutusan kita, di mana Tuhan meninggalkan kita. Ia selalu dan senantiasa menyertai setiap kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus membangun relasi personal dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kita, dan terus menjadi saksinya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.